kebakaran, berapa sih armada yang dimiliki dan berapa personil? Ya, jadi tentunya untuk pemadam kebakaran itu kita mempunyai 20 armada ya, armada, dan tentunya kita tempatkan di beberapa titik, yang ada 6 titik di luar dan 1 titik di posko sini di Mako. Nah, tentunya titik-titik itu adalah dipergunakan untuk mempersingkat atau respon time untuk biar cepat sampai di tempat tujuan. Contohnya kalau terjadi di Pedulungan, di sana ada pos di Pedulungan. Di Semarang Utara, di sana ada Gunung, lalu pos Terboyo. Terus ada Semarang Timur, ada di Gunung Pati, ada di Mangkang, Tugu, dan Ngalian gitu. Jadi memang kita ada beberapa titik pos namanya. Itu ada 6 titik pos yang ada di luar dan 1 titik pos di Mako. Itu personilnya berapa, Pak? Kalau personilnya kita untuk tenaga pemadaman itu ada 260. Itu terbagi dari 4 shift. Jadi kita 24 jam, Mbak. Jadi kita itu 24 jam untuk tugas. Jadi terbagi 4 shift, yaitu setiap shift kira-kira antara 10. Untuk tindakannya yang dilakukan ketika mendapatkan informasi kebakaran bagaimana, Pak? Jadi begini, untuk proses atau kronologinya untuk masalah informasi itu, jadi kita sudah membuka satu line, yaitu yang di Pemkot yang ditangani oleh Kominfo, yaitu di 112. Setelah dia mendapatkan menelpon 112 akan langsung online dengan kita, langsung kita bergerak. Kalau nggak di 112, 113 yang kita memang miliki sendiri, dan tentunya kita akan juga bergerak. Dan tentunya di situ karena IT kita sudah canggih, tentunya untuk laporan-laporan itu melalui online, Mbak. Jadi tahu ada di video kan gitu. Jadi tidak tertipu atau tidak lagi lah kalau begitu dia memang memvideokan memang kebakaran itu kan berarti itu pasti. Berarti kita bisa ambil langkah langsung kita menuju ke lokasi. Kalau yang dulu kan sebelum ada online itu kan kita sulit. Kadang-kadang hanya pertelepon kan tidak terbakar, ada iseng telepon dia ke sana, lalu kita dipanggil kan gitu. Tapi kalau sekarang enggak. Berapa lama, Pak, untuk bisa menjangkau lokasi? Kita punya respon time itu 15 menit sampai TKP. Pak, kalau kejadian kebakaran, apa sih kendalanya sendiri untuk penanganannya? Jadi untuk penanganan daripada masalah kebakaran itu adalah masalah utamanya untuk menuju ke TKP itu banyak sekali hambatan-hambatan, utamanya masalah portal, masalah parkir, dan masalah gang-gang yang sempit itu, yang kadang-kadang dikasih dikasih itu adalah kita. Tetapi dalam hal ini tidak kita mutus semangat, tetapi kita bisa melaksanakan dengan baik secara kita manual dengan menarik pipa sepanjang mungkin. Jadi kalau seandainya kita ke lokasi itu mobil tidak bisa masuk, berarti kita menarik daripada pipa itu sepanjang mungkin. Kalau gedung-gedung tinggi bagaimana, Pak? Nah, saya ini yang istilahnya menjadi kendala daripada kita dinas kebakaran dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan daripada kota, yang akhirnya di kota Semarang ini banyak sekali gedung-gedung yang tinggi. Dan armada kita itu hanya bisa mencapai 8 tingkat, jadi 8 lantai itu maksimal. Sedangkan lebih dari situ kita sudah tidak mampu.
Tetapi dengan hal semacam itu kita akhirnya menghimbau atau mengharuskan daripada pemilik gedung tinggi itu memenuhi alat proteksi. Jadi di situ dari pengusaha atau pemilik gedung harus mempunyai proteksi proteksi kebakaran untuk bisa maksimal, kan itu. Di situ juga hidrannya harus berfungsi, terus aparnya juga berjumlah yang memenuhi syarat, alarm maupun sprinkle di hotel-hotel. Jadi itu untuk membantu apabila terjadi suatu musibah kebakaran, selain daripada kita berusaha dari pemerintah kota mengantisipasi atau memadamkan, tapi di pemilik gedung atau di gedung itu sendiri sudah mempersiapkan alat-alat proteksi kebakaran. Kalau edukasi sendiri kepada masyarakat bagaimana Pak diramkan? Edukasi masyarakat bahwa kita mempunyai bidang penyuluhan dan istilahnya perdasimas. Jadi itu penyuluhan kepada masyarakat. Jadi kita juga mempunyai relawan kebakaran yang namanya sekarang Redcar. Jadi relawan kebakaran. Jadi situlah tentunya kita mendidik atau memberikan secara teknis kepada masyarakat untuk sebagai awal penanganan atau penanganan dini apabila terjadi masalah kebakaran. Jadi memang kita pengennya itu kalau terjadi kebakaran itu di lingkungan itu sudah mempunyai Redcar, yaitu relawan kebakaran, yang dimana bisa lebih dini untuk mengantisipasi hal itu. Karena kalau menunggu daripada pemadam kebakaran hadir itu memakan waktu dan api itu tidak mungkin bisa dikendalikan, gitu kan. Maka itu kita sadari pemadam sendiri sudah membuat di titik-titik titik pos ya untuk lebih cepatnya, dan tentunya kita juga mengembangkan adalah Redcar, yaitu relawan kebakaran. Pak, terakhir imbauan kepada masyarakat nih, bentar lagi kan musim kemarau ini Pak, bagaimana Pak? Iya, jadi untuk menghimbau kepada masyarakat bahwa untuk selalu hati-hati, walaupun kalau kita namanya musibah kebakaran itu tidak bisa kita duga. Kalau sudah mulai musim kemarau itu ya kami harap pada masyarakat jangan terbiasa dengan membakar sampah, kan gitu. Jadi kalau sampah dibakar itu mengakibatkan sulutan-sulutan api yang di tempat yang lain, karena di situ banyak pohonan yang kering, banyak bahan-bahan yang kering itu yang mudah terbakar. Terus yang kedua, tentunya juga selalu kontrol dengan instalasi listrik yang ada di rumah maupun di tempat-tempat pasar atau di gedung-gedung itu dengan kekuatan yang sesuai dengan arus yang ada di gedung itu, dan selalu ada jangka waktunya bahwa di setiap gedung atau tempat keramaian itu namanya kabel atau istilahnya ya kabel listrik ya, itu kan ada kekuatannya, juga ada masa ausnya. Nah itu yang harus selalu dikontrol. Kadang-kadang yang terjadi di pasar itu karena korslet daripada itu, karena tadi pertama adalah beban daripada listrik itu, yang dimana harusnya bebannya satu stiker hanya satu stok pemetak itu disambung-sambung sampai beberapa. Dan yang kedua, kurang instalasinya perawatan daripada instalasi itu, yang dimana kabel sudah ngelokop atau bagaimana, itulah yang menjadi rawan daripada kebakaran. Dan seringnya terjadi kebakaran ya karena korsleting atau arus pendek. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.